Baik, selamat pagi semuanya. Jadi pada minggu ini kita akan membahas tentang autentikasi dan otorisasi. Jadi topik yang pertama kita akan membahas tentang autentikasi ya. Oke, jadi kalian bisa lihat dokumentasinya di Laravel Docs ya, 7.x/authentication. Nah, yang pertama, autentikasi adalah sebuah proses pembuktian atau pengesahan pengguna untuk mengakses suatu laman gitu ya. Yang pertama tujuannya untuk menjaga keamanan akses data dalam sistem. Yang kedua memastikan bahwa pengguna yang melihat atau mengelola data tersebut memang sudah sesuai dengan tugas tanggung jawabnya, sesuai dengan role-nya, sesuai dengan aksesnya. Nah, contoh penggunaan nyatanya nanti kita akan membuat login, lalu logout, lalu register. Nah, yang pertama autentikasi pada Laravel kita cukup simpel ya. Kita akan memanfaatkan kelas yang sudah ada, yaitu ada di config/out.php. Jadi kita tinggal mengubah-ubah di situ. Nah, nanti tabel ini web and provider ini itu adalah tabel yang dibaca nantinya. Jadi nanti outnya akan mengarah ke tabel users, gitu ya. Nanti itu sudah biasanya sudah ada bawaannya Laravel. Kalau kalian pakai migration Laravel sudah ada migrationnya users gitu ya. Tapi kalau misalnya pada DP Anda belum ada, tinggal kalian jalankan migration sesuai dengan standarnya Laravel, nanti sudah otomatis ada tabel users gitu. Lalu pastikan juga model queen usersnya juga tetap ada di direktori app. Nah, oke, jadi yang pertama quick startnya, yang pertama kita akan menginstal package Laravel UI. Lalu yang kedua kita akan membuat view outnya dengan CLI ya, command line. Berbasis kita bisa membuat berbasis Bootstrap, bisa membuat berbasis Vue atau React. Itu adalah framework dari JS. Nah, yang pertama kalian bisa langsung jalankan perintah ini ya, composer require laravel/ui. Nah, ini saya juga kemarin menemukan error. Nah, ini saya menemukan solve-nya pakai ini ya. Laravel UI .2 lalu pan atas 2.4. Cuma kalau untuk yang pertama kalian sudah nggak ada error ya nggak masalah. Lalu untuk kalian bisa melihat dokumentasi pluginnya. Nah, ini kan kita pakai pluginnya bisa menggunakan PHP artisan/UI, spasi UI spasi minus des help. Yang hasil instalasinya. Mungkin sambil itu aja ya, sambil kalian buka PPT-nya di ULS, kita sambil praktek aja. Nah, ini jadi saya sudah buka project kita, My Burger Shop. Yang pertama saya buka terminal. Nah, yang step awal kita harus jalankan perintah CLI-nya untuk menginstal Laravel UI-nya. Composer spasi require Laravel UI. Kita coba dulu tanpa 2.4. Nah, kalau error seperti ini berarti kita pakai tadi ya. Composer require Laravel UI 2 2.4. Itu ada di angka 6 apa simbolnya. Nah, nanti akan otomatis seperti ini. Kita tunggu saja, mungkin agak sedikit lama ya. Tergantung koneksi juga. Nah, jika sudah seperti ini, sudah berhasil, berarti pluginnya sudah terinstall. Kita bisa melihat dokumentasi pluginnya dengan PHP artisan UI help. Nah, sini ada out. Nah, install authentication UI ya. Kita bisa nanti instalasi untuk UI-nya juga untuk loginnya. Karena sudah disediakan juga, jadi nah, kita bisa membuat view dengan Bootstrap ya, karena Bootstrap adalah kerangkanya seperti menggunakan CSS. Dia open source untuk merancang situs web ya. Lalu ini basisnya menggunakan HTML dan CSS untuk tipografi, formulir dan lain-lain ya, seperti biasa ya, Bootstrap seperti biasa yang kita gunakan. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan juga Vue. Nah, ini ada open source JavaScript juga
seperti kalau bisa saya bilang itu adalah framework untuk JavaScript, ada Vue, ada React juga. Bebas ya kalian mau pakai yang mana. Scriptnya sama. Kalau misalnya Bootstrap berarti PHP Artisan, UI Bootstrap, dash out gitu ya. Atau enggak Vue berarti tinggal diganti Bootstrap menjadi Vue. Kalau React berarti diganti menjadi React. Seperti itu. Nah, ini adalah keunggulan ketiga vendor tadi. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Ini kelebihannya, lalu ini kekurangannya. Oke, jadi kita akan menggunakan Bootstrap yang lebih umum seperti biasanya yang kita gunakan. Kita pakai Bootstrap, kita bisa menjalankan sintaks PHP, Artisan, UI, Bootstrap out, PHP, Artisan, UI, Bootstrap, out. Udah install sukses. Nah, kalau sudah terinstall dengan baik dan benar, maka akan ada yang di-generate otomatis dari sintaks yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, ada di folder app, lalu masuk ke http controller. Nah, ini akan terbentuk folder baru out, di dalamnya sudah ada config password, forgot, login, register, reset, verifikasi. Ini sudah otomatis. Login controllernya kita lihat isinya. Nah, ini sudah ada isinya juga ya, sudah tergenerate otomatis. Lalu yang kedua, kita buka di folder roots web.php. Nah, di paling bawah sudah ada otomatis out roots sama get home ini. Ini sudah otomatis dibuat oleh sintaksnya sudah kita gunakan tadi. Di out tadi pakai PHP Artisan UI out. Lalu yang ketiga, kita lihat di folder resource views. Nah, ini layout ya yang kita pakai kemarin. Lalu ada juga terbentuk folder layout app.get. Ini untuk tampilan loginnya. Lalu tampilan register juga pakai ini. Selain itu di folder layouts yang pakai S ada juga folder out otomatis. Ada login, register, verify, ada password ya, ada confirm, email, reset. Sudah otomatis dibuat oleh sintaks tadi. Nah, sekarang hasilnya tadi kita bisa lihat di browser. Kita akses localhost 8000. Oh, belum saya serve ya, sorry. Kita serve dulu di terminal PHP Artisan. Nah, kalau sudah ini kita coba yuk. Nah, masih sama ya halamannya. Cuman tadi kita lihat di roots-nya ada terbentuk roots.php ada terbentuk itu tadi. Kita lihat di web.php ada home. Nah, kita coba akses home. Kita coba akses home. /home. Nah, dia akan otomatis terlempar ke login. Oh ya, ada juga home controller tadi ya, home controller. Kita lihat isinya home controller tadi http controller. Nah, dia yang melempar ke view home. Di atasnya juga sudah ada middleware out. Jadi di controller ini juga sudah menghandle kalau misalnya kita tidak login, dia akan melempar ke halaman login tadi. Kalau misalnya sudah login, kita akan dilempar ke halaman home. Oke, jadi ini sudah di halaman login. Berarti kita sudah dibuatkan tampilannya oleh Laravel untuk loginnya, tapi masih jelek begini ya. Nah, itu kita belum, karena kita masih belum generate view-nya. Kita bisa menggunakan Node.js ya, kita bisa pakai npm JS-nya. Cara tesnya di komputer kalian sudah ada Node.js-nya atau tidak, kita bisa, saya buka terminal baru, kita kasih npm gitu. Kalau memang sudah seperti saya ini,
sudah ada responnya, berarti kita memang sudah punya, sudah terinstall npm-nya. Ya. Kalau memang belum, nanti akan tampil seperti ppt merah-merah seperti ini. Kalian bisa download dulu di Node.js, pakai yang LTS boleh, Karet boleh, bebas, dan pilih sesuai dengan OS kalian. Install seperti biasa. Nah, nanti kalau sudah, kita kembali lagi ke terminal kita di sini. Lalu kita tuliskan npm. Nah, kita sudah install npm, install. Diinstal lagi bukan kita install npm ya, tapi kita menginstal npm untuk project My Bakery Shop. Nah, kita klik install. Biarkan dia berproses. Jika npm install sudah selesai, kita jalankan lagi npm run dev. Dia akan menjalankan development untuk membuild tadi ya, view-nya tadi, karena tadi kan tampilannya masih jelek, masih seperti ini. Dengan cara yang kita menjalankan ini nanti akan terbentuk di folder public, akan terbentuk ada folder lagi CSS dan JS untuk tampilannya tadi, tampilan login dan register bawaan dari Laravel. Nah, di sini akan muncul ya CSS app.css, lalu ada JS app.js ya. Nah, ada folder baru otomatis dan JS. Nah, ini tuh apa? Untuk membuild tampilan Laravel yang kurang tadi. Sekarang kita coba lihat di Chrome lagi, kita refresh. Nah, ini sudah tampilan bawaannya Laravel. Nah, dia sudah ada login, register, lalu ada forgot password malah. Nah, kita coba lihat di register. Bahkan tampilan registernya sudah disediakan. Untuk login, forgot password juga sudah. Kita bisa kirim email. Nah, seperti itu ya. Itu tadi untuk autentikasi dari Laravel. Nah, sekarang kita akan coba. Tadi kan kita sudah buat ya, sudah buat seperti ini tadi. Cuman misalkan kita kembali ke sini, lalu kita masuk ke supplier. Nah, kita belum login aja, kita sudah masih tetap bisa menambahkan data. Coba tambah data lagi deh. Testing out. Kita coba. Nah ya, ini tadi untuk sebelum login aja kita sudah bisa CRUD mas ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan lagi penggunaan autentikasi untuk modifikasi akses CRUD-nya. Protecting roots. Nah, kita bisa mengakses URL supplier tanpa melakukan login. Kita akan memodifikasinya pada routing ataupun controller. Jadi di middleware itu adalah sebuah mekanisme untuk filter semua request yang ada dan yang dapat ke dalam aplikasi. Laravel juga memiliki default middleware yaitu out, di mana middleware tersebut memiliki arti semua request pada routing tersebut harus sukses terautentikasi, jadi harus login dulu. Jadi istilahnya kita sudah punya middleware otomatis yang dibuat oleh Laravel namanya out ini tadi. Nah, ini kita bisa praktekkan di root. Nah, ini yang kita tambahkan lagi panah middleware out. Oke, ini berarti otomatis dia akan menyambung ke middleware out yang sudah dibuat oleh tadi loginnya tadi ya. Harus login. Kalau nggak gitu dia akan kelempar lagi ke halaman login. Nah, cuman kalau misalnya kita buat satu-satu tadi kan agak banyak, jadi kita ada juga namanya group middleware. Nah, ini contohnya, karena middleware yang sudah ada tadi otomatis namanya out, berarti kita tinggal buat aja, kita grouping dengan cara gini, root middleware out group. Jadi nanti function-function yang kita buat di web.php kita bisa kelompokkan di dalamnya. Ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan middleware-nya dulu. Jadi yang pertama kita bisa pakai cara di web.php. Saya ambil contoh supplier. Sebentar saya ubah dulu view-nya jadi toggle web. Misalnya saya tambahkan middleware out. Nah, ini sebenarnya sudah bisa jalan. Kita coba tes ya. Ini saya di
supaya saya refresh. Nah, dia langsung lempar ke login. Nah, cuman kalau misalkan kita punya banyak routing kan agak repot. Jadi kita bisa juga manfaatkan grouping tadi. Caranya ada di root, kita panggil middleware-nya, middleware yang kita punya. Oh ya, sorry, middleware-nya dalam bentuk array. Yang kita punya out panah group. Kalau kita panggil function. Nah, berarti yang ada di dalam sini kita cut ke dalamnya group middleware. Nah, seperti ini juga bisa. Kita coba akses lagi. Kita masuk sini dulu. Kita akses master supplier. Nah, dia dilempar ke login lagi. Jadi bisa dua cara tadi. Kalian bisa langsung tempelkan di root atau kita tempelkannya di controller. Nah, sebenarnya kita bisa custom juga. Kalau tadi kan langsung lemparnya ke login. Nah, ini kita bisa custom di sini. Jadi redirectnya nggak harus di login. Ini untuk middleware out. Berarti kita bisa mengakses pada app http middleware. Di sana ada authenticate.php. Itu kalian bisa customnya di situ. Misalkan linknya mau kalian rubah. Cuman biasanya kalau saya untuk login ini saya biarkan dulu. Itu lalu selanjutnya, nah ini ya. Jadi setiap kalian berhasil login, kalian bisa memanggil fungsi ini ya, out .2 user. Nah, ini panah kita sudah bisa mengambil semua field yang ada di tabel users gitu ya. Jadi ini untuk di blade-nya ya, untuk di view-nya cara memanggilnya seperti ini. Lalu class out juga bisa dipakai di controller atau kelas tertentu. Jadi pada ini out ini juga bisa kalian manfaatkan. Nah, ini misalnya kalian mau ngambil data user, tinggal out user seperti ini. Ini sama seperti kayak user find ID yang sedang login first. Nah, itu kayak gitu. Jadi bisa langsung dipakai. Jadi di blade ini sudah bisa langsung ambil di semua field yang ada di tabel users, begitu juga dengan di controller. Nah, itu tadi untuk materi kita yang pertama tentang autentikasi, gitu ya. Cukup singkat dan cukup mudah karena memang semuanya sudah di-handle oleh Laravel. Login, register, kita nggak perlu ngoding lagi seperti native, kan kita ngoding ya insert into, misalkan master user. Nah, itu kalau sudah di Laravel kita tinggal menggunakan plugin tadi, sudah otomatis di-handle semuanya. Oke, selanjutnya adalah otorisasi. Gitu ya. Ini untuk dokumentasinya bisa kalian lihat di /authorization. Nah, jadi otorisasi adalah sebuah fungsi untuk menspesifikasikan sebuah akses atau privilege pada sebuah data pada website. Bahasa ini adalah policy. Gitu ya. Lalu tujuannya hampir mirip, bukan mirip ya, saling terkaitan dengan autentikasi. Yang pertama menjaga keamanan akses data, lalu memastikan bahwa pengguna yang menggunakan atau melihat atau mengolah data tersebut sesuai dengan aksesnya, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan role-nya. Nah, ini otorisasi pada Laravel. Kita menggunakan class gets dan policy, gitu ya. Gets adalah sebuah klausul pada Laravel yang menentukan apakah pengguna ini diizinkan untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, itu bisa kita lihat di app providers out service provider class itu. Lalu untuk policy-nya adalah sebuah kelas yang mengatur logika otorisasinya di sekitar model atau sumber daya tertentu. Itu bisa terletak di app policy, gitu ya. Itu kalian harus buat dulu pakai PHP atasan make policy, lalu namanya. Nah, ini struktur gates-nya. Jadi pola pikir membuat gates itu sama-sama kayak kalian buat routes. Lalu kita bisa melihatkan dua. Jadi gini ya, istilahnya routes itu kan bisa melempar perintahnya atau enggak mengarahkan ke controller. Nah, begitu juga dengan otorisasi. Gates itu seperti routes-nya, lalu policy-nya itu adalah controllernya. Jadi di gates ini bisa langsung kalian return datanya sama seperti di routes, kan bisa langsung return ya, bisa langsung return, atau kalian mendelegasikan tugasnya ke controller, atau kalau untuk di otorisasi ini kita namanya policy, gitu ya.
kita delegasikan ke policy yang mana, lalu function apa. Nah, ini pada file policy-nya berarti nanti dia akan harus ada function update. Contohnya ada function update, lalu di function update-nya dia apain. Nah, ini ya, return atau respon dari get. Get melakukan respon kelas dari dua fungsi, yaitu yang pertama ada ini, ada allow dan deny. Untuk deny disertakan dengan keterangan ya, deny-nya kenapa. Jadi kita masukkan di policy-nya ya. Jadi di policy nanti atau enggak di get-nya nanti kita bisa menambahkan responnya allow atau deny. Nah, get juga memiliki fungsi before dan after, digunakan untuk pengecekan awal dan akhir. Jadi mungkin sebelumnya kalau misalkan super admin dia mau ngapain, ke afternya apa gitu. Jadi kita bisa melakukan function before dan afternya dulu. Nah, untuk struktur dari policy sendiri itu mirip-mirip ya sama controller. Jadi mereka berinteraksi dengan model dan memiliki fungsi yang berisi logika true false terkait otorisasi. Operasi matematika dan logik kalian diperbolehkan di sini gitu ya. Jadi misalnya kalian mau query juga boleh di sini. Jadi penting ini nanti yang di return adalah true false terkait otorisasi. Lalu return dan respons dari policy itu bisa allow, seperti yang tadi saya bilang allow dan deny. Nanti kalau deny pesannya apa gitu ya. Lalu jangan lupa ini ada eliminate out access response. Nah, ini perlu ya. Tadi saya coba use response saja, itu enggak, errornya bukan response. Karena response ini ada dua. Ada yang terkait out access, ada yang terkait response dari model yang lainnya. Lalu setelah itu penerapan gates dan policy itu bisa 3. Yang pertama kita bisa pakai di model. Caranya gini, if user can update, lalu $post-nya adalah datanya. Kalau di middleware juga bisa kita pakai can update, post. Post itu sama juga datanya juga. Lalu di controller juga $post ini ya. Post itu karena memang ini datanya post. Misalnya kalian punya data supplier, berarti nanti yang dikirim adalah data supplier. Kalau memang kalian punya data produk, berarti yang dikirim data produk. Deplet juga bisa. Kita panggil nanti nama get-nya apa. Nah, ini kita coba langsung modifikasi dulu ya. Kita praktek. Pertama, kita tambahkan kolom dulu. Nah, kita namakan sebagai di database dengan tipenya varchar gitu ya. Kita buka database dulu. Kita masuk ke database kita, toko rotiku. Kita tambahkan manual di tabel users ya. Tambahkan manual. Kita masuk struktur. Saya pilihnya after remember token. Kita kasih nama sebagai tipenya varchar 50 ini. 0. Kita save. Nah, kita sudah tambahkan kolom sebagai. Nah, nanti kolom ini akan kita gunakan untuk mengatur rules sederhana ya. Isinya nanti berupa owner atau enggak pegawai. Rule-nya kita buat 2 dulu. Lalu kalau sudah kita tambahkan di database, jangan lupa kita tambahkan juga di modelnya. Kita masuk ke app, lalu di model user.php. Ada available, kita tambahkan juga sebagai biar nanti kita manfaatin untuk biar bisa diinsert, biar bisa ditambahkan. Artinya kita tambahkan dulu di available. Jika kita sudah tambahkan kolom sebagai, nah sekarang kita akan modifikasi form register. Di form register akan kita tambahkan isian untuk role tadi sebagai. Kita tambahkan kita bisa lihat di folder resource, views, out, nah register.split. View-nya saya buat dulu. Nah,
Di sini kita tambahkan dulu untuk pemilihan sebagai tadi aksesnya. Namanya peran, role juga bisa. Kita copy dari name aja. Saya paste dulu ya. Saya ganti jadi apa ya? Peran. Role peran. Lalu ID-nya saya hapus saja. Nah, ini name-nya kita ganti jadi sebagai. Kita ganti semua. Name sebagai. Nah, sudah ya. Sudah kita ganti, sudah kita tambahkan isian sebagai. Kita save. Kita coba lihat hasilnya. Refresh. Nah, ini sudah ada peran. Nah, peran ini nanti kita buat dua aja, owner dan pegawai. Kita tambahkan dulu. Inputnya kita pakai itu aja, kita pakai radio button. Type radio, name-nya tadi sebagai, lalu value yang pertama adalah owner. Lalu yang kedua adalah pegawai. Yang di bawah sini saya hapus. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, ya, owner, pegawai. Kalau audio button jangan lupa name-nya itu harus sama. Name-nya ini ya. Baru yang boleh beda cuma value-nya. Kalau sudah, selanjutnya kita modifikasi juga pada saat penambahan datanya. Jadi kita bisa cari di register controller, masuk ke app http controller out register controller. Kita scroll di create. Nah, kita tinggal kita tambahkan aja namanya sebagai, lalu name yang ada di register tadi juga sebagai ya. Jadi tinggal manggil datanya sebagai. Nah, seperti ini. Jadi nanti pas create dia menambahkan name, email sebagai sama passwordnya tadi. Setelah itu kalau sudah, tinggal kita tambahkan datanya di database ya. Nah, ini ya, buatlah 3 user dengan fungsi register tadi, admin sebagai owner, lalu pegawai 1, pegawai 2 juga sebagai pegawai ya. Kita coba tambahkan. Refresh yang pertama, admin Hamdi, emailnya admin@gmail.com, perannya sebagai owner. 2 Oke, harus 8 karakter ya. 1 2 3 4 5 6 8. Oke, tes register. Nah, dia otomatis kalau berhasil register dia otomatis login. Kita tesnya lihat di database users. Nah, ini ada baru ya. Admin Hamdi, admin@gmail.com, passwordnya sudah tergenerate otomatis sebagai owner. Sebagai dia sebagai owner. Selanjutnya kita tambahkan lagi pegawai 1, kita logout dulu. Logout memang larinya ke sini. Kita tulis manual dulu, login. Register pegawai ke-1 sebagai pegawai 1 2 3 4 5. Maksudnya saya buat default dulu 1 sampai 8. Pegawai 1 sudah. Yang kita tambahkan lagi pegawai kedua. Nah, ini ya, sudah kita lihat di database users. Ada pegawai 1, pegawai 2 berhasil masuk. Nah, sebagainya role-nya dia sebagai pegawai dan sebagai owner. Dari database seperti itu. Nah, lalu pada kasus ini kita akan coba mengarahkan setelah login kita langsung lempar aja ke halaman supplier. Caranya kita bisa masuk di app http control out login controller ini ya, dari redirect to. Ini kita copy, ini yang atas kita matikan dulu aja, jaga-jaga kok mau dibalikan asal.
kita bisa ganti jadi langsung suppliers ya. Kita cek di WP suppliers. Jadi dia akan redirect ke URL suppliers setelah login. Kalau tadi kan setelah login dia kelemparnya di home. Kita coba ya. Kita logout dulu. Kalau kita login lagi pakai admin. Nah, dia setelah login langsung kelempar ke suppliers tadi. Langsung lempar ke supplier. Nah, lalu seperti yang dibilang di materi awal, kita bisa manggil semua data usernya jika sudah login. Nah, misalkan namanya ini nick, mau saya ganti jadi yang sesuai dengan yang login. Itu kita bisa pakai out tadi. Kita masuk ke layoutnya dulu. Ada di folder resource, views, layout, conquer ya, conquer. Nah, kita cari nama nick dulu. Nick. Nah, ini ya, nick. Ini username tadi. Tinggal kita panggil aja echo-nya Laravel out user. Nah, ini berarti kita sudah bisa manggil semua field data user sesuai dengan yang login. Mana tadi fieldnya, nama fieldnya name. Kita save, kita lihat hasilnya. Ini admin Hamdi, jadi sesuai dengan yang login tadi. Lalu kita juga bisa, karena kita sudah menginstal out tadi ya, kita lihat di root listnya dulu. PHP artisan root. Ini kalau diperhatikan ada outnya sih itu ya. Dia kalau mau masuk supplier harus ada outnya. Ada middleware out. Kita scroll lagi ke atas. Nah, ini ada logout. Nah, jadi setelah saya login kita ada juga logout. Dia menggunakan metode logout ya. Dia menggunakan metode post. Nah, tinggal kita modifikasi aja yang ada di sini. Admin Hamdi, logoutnya kita fungsikan dengan benar. Kita cari kata-kata logout. Nah, di sini ini ahref. Kita buat form actionnya dia ke root logout, lalu metodenya post, kita kasih CSRF. Nah, tinggal kita tambahkan button aja, button type-nya submit, dia akan submit formnya. Kita kasih kelas btn block biar full, btn danger biar jadi merah, btn xs biar kecil. Kita kasih nama logout. Kita save. Yang di bawah sini kita, oh ya, ini ada logo key-nya, kita copy aja key. Nah, kita save, kita coba cek di Chrome-nya, refresh. Nah, ini tombol logout, kita klik, dia otomatis ke logout. Nah, cuman kalau ada error, kenapa? Karena di sini kita ya, kita kan tadi nggak langsung lempar ke indeks lagi. Indeks memanfaatkan conquer lagi, layout conquer. Sedangkan sebelum kalau nggak login kita nggak bisa manggil out user, jadi error. Jadi kita tinggal tambahkan tadi tanda tanya 2 kali. Ini artinya apa? Kalau ada out username ya tulis aja out username, kalau nggak ada kita tulis kosong. Kita save, kita lihat, kita refresh lagi. Nah, tapi akhirnya kosong. Login lagi misalkan pegawai 1. Ini pegawai ke 1. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita punya skenario lagi. Yang pertama, hanya owner yang bisa menghapus data supplier. Nah, ini tadi kita kembali lagi ke otorisasi. Skenario yang satu ini kita bisa
ada dua cara. Kita membuat dulu definisi gauge-nya terlebih dahulu sesuai slide awal tadi. Yang pertama kita pakai gauge only. Jadi setelah kita define gauge-nya, langsung kita eksekusi di sana. Atau kita gauge with policy. Jadi kita buat gauge-nya lalu kita salurkan ke policy yang mana, function apa. Jadi sama seperti root ke controller, ini roots-nya, ini controller. Seperti itu. Nah, untuk membuat policy kita perlu membuat dulu ya PHP artisan make policy. Nah, kita buat untuk yang supplier dulu. Kita buat yang supplier dulu. Jadi PHP artisan make policy supplier policy. Nah, kalau sudah berhasil, dia akan masuk ke folder app policy supplier policy. Dia sudah ada di sini. Nah, kalau sudah berhasil, sekarang kita akan buat git-nya dulu. Ada di app provider, kita pakai out service provider. Di dalamnya boot sini. Nah, di dalamnya sini kita bisa buat git-nya. Kita kan tadi buat git. Ini kita manfaatkan git. Define. Kita kasih nama, ini namanya bebas ya. Karena ini kita mau membuat git untuk delete permission, function yang dikirim adalah $user. Berarti ini untuk yang pertama, git only. Kita bisa langsung return $user sebagai owner. Jadi artinya kalau misalnya kita nanti manggil git delete permission, dia akan return kalau usernya sebagai owner ya dia akan true, jadi oke. Kalau misalkan yang sebagainya bukan owner, dia akan return false. Ini untuk yang git only. Lalu cara kedua, kita bisa git define delete permission, kita panggil di folder apa, app policy supplier policy. Terus add. Nah, ini function apa yang ada yang kita buat nanti di sana. Kita kasih function namanya function delete misalnya. Bisa pakai controller, ini tempat lokasi controllernya, lalu ini function yang ada di dalam controllernya tadi. Nah, jadi seperti itu kita buatnya seperti itu ya. Karena kita pakai cara yang pertama tadi sudah git only, lalu kita juga bisa with policy. Nah, with policy berarti kita policy-nya kita harus buat function delete di dalamnya supplier policy tadi. Nah, kita buat dulu public function name-nya delete, lalu yang dikirim adalah user $. Jadi kita butuh data usernya, baru kita bisa tambahkan lagi return $user sebagai owner. Nah, ini sama fungsinya, jadi dia akan return kalau misalnya user yang dikirim tadi untuk manggil delete permission adalah owner, ya dia ngirimnya true atau enggak. Nah, cuma tadi kita juga tahu kalau misalkan kita bisa mengirimkan respons ada allow atau enggak deny. Kita tinggal tambahkan di sini tanya respons allow. Jadi kalau misalkan oke ya dia return oke. Kalau responnya false deny, kita bisa memberikan pesan yang hanya owner yang bisa, misalkan gitu ya. Misalnya
Nah, tapi jangan lupa juga di slide tadi ada use illuminate out access response. Ini beda sama yang di sini. Yang di sini harusnya beda ya. Atau enggak kita coba matikan dulu. Karena tadi saya coba error ya, harus tambahkan akses dulu. Kita coba bawaannya tadi ada flare client, response low sama response deny. Nah, ini kita sudah membuatkan gate-nya tadi ya. Gate-nya di sini di permission. Kita coba yang langsung pakai policy dulu ya. Lalu kita lempar ke function delete. Di delete kita berikan allow dan deny. Kalau deny dia akan memberikan pesan hanya owner yang bisa. Nah, selanjutnya kita akan memanfaatkan gate-nya. Kalau kita memanfaatkan gate-nya, yang kita tahu kita bisa menggunakan 4 cara. Namun kita akan menggunakan controller karena sudah kemudian akses. Karena kalau kita pakai middleware agak sulit ya, karena dia pakai root resource. Kecuali routingnya sendiri-sendiri itu masih oke. Kalau di controller berarti kita masuk ke supplier controller, lalu di destroy ya, function destroy dan untuk delete. Kita cari destroy. Sebelum kita masuk ke try, langsung kita panggil otorisasinya. Caranya pakai this panah authorize. Nah, authorize ini kita memanggil gate apa, tergantung gate yang kita buat. Kita punya gate delete permission ya, kita panggil delete permission. Kok namanya beda ya, berarti menyesuaikan dengan nama gate yang kalian buat. Nah, lalu dia juga butuh definisinya. Kalian harus mengirimkan datanya, bukan data user ya, data user itu sudah otomatis. Yang kalian kirim adalah data ya, datanya itu data per apa ya, kalau bisa dibilang data tabelnya, supplier, produk, atau apapun, tapi sudah dalam bentuk produk itu ya, produk terkait supplier. Dalam arti gini, misalkan data sama dengan supplier find misalkan ID 1 gitu. Nah, gini, atau enggak first, nangkap maksud saya. Jadi dalam arti data yang dikirim adalah data yang sudah satu data, bukan array, bukan array data banyak gitu, cuman spesifik, data yang spesifik. Kalau misalkan sudah, kita akan coba hapus supplier. Jadi kita sudah login sebagai pegawai. Nah, jadi seharusnya pegawai. Nah, ini kita pakai delete yang normal karena kita tadi ngodingnya di destroy pakai resource. Kalau model-model dan delete ajax ini kan takutnya beda fungsi, jadi kita pakai yang delete bawaan Laravel dulu. Kita klik delete ya, kongguan enak, kita delete. Oke. Ini dia enggak, responsnya bukan yang ini berarti yang diminta. Seperti saya bilang tadi, kita coba pakai respons yang mana, supplier policy. Kita pakai respons yang saya save. Kita coba di Chrome. Nah, ini ya, dia akan error 403, lalu pesannya hanya owner yang bisa. Berarti kalian juga harus memperhatikan use response-nya tadi, pakai yang eliminate out access, hanya owner yang bisa. Kalau misalkan kita logout, kita login jadi admin @gmail.com. Misalkan saya hapus yang apa ya, yang testing out ini, saya delete. Testing out saya delete. Nah, data supplier berhasil dihapus. Saya logout lagi, saya coba lagi login pakai pegawai 2. Pegawai 2. Saya delete misalkan yang kongguan ya, kongguan enak saya delete. Oke. Ini akan muncul pesan hanya owner yang bisa. Nah, itu tadi untuk
otorisasi gitu ya. Nah sekarang itu kan tadi kita menghandle-nya di controllernya, di actionnya istilahnya. Sekarang ini untuk menghidden tombol delete apabila bukan aksesnya. Nah kita bisa pakai can, add can, nama gate-nya apa, lalu subjeknya apa. Jadi misalkan ini kita akan hide tombol delete-nya. Jadi tombol-tombol delete kita hide. Kita masuk ke view-nya supplier, ada di resource, views, supplier, index. Kita cari tombol delete, view-nya saya buat dulu. Ini ada delete, ada dua, delete ajax, kita add can. Lalu namanya tadi apa, delete, permission. Lalu yang kita harus kirim objeknya $d, $d. Lalu kita tambah n-can. Gitu juga delete yang di bawah, formnya saya add n-can. Kita save, coba lihat hasilnya, kita refresh. Nah ini, jadi tombol delete-nya hilang. Jadi bisa langsung di view-nya tadi kita manfaatkan gate-nya. Kalau misalkan kita login sebagai admin, admin@gmail.com. Nah, tombol delete-nya ada. Jadi karena memang dia role-nya adalah owner, jadi tombol delete-nya muncul. Ya, jadi uji coba pegawai 1, 2, tombol delete-nya hilang. Kalau owner, tombol delete. Nah, sekian untuk materi kuliah kita, materi autentikasi dan otorisasi. Nah, tugasnya coba modifikasi gates dan policy pada modul produk dan dengan skenario yang diperbolehkan menghapus adalah akses owner, yang diperbolehkan mengganti gambar adalah akses owner juga. Gitu ya. Jadi yang cuma boleh menghapus dan ganti gambar cuma owner saja. Begitu untuk jika masih ada yang bingung bisa langsung WA ke saya atau ke email, kita bisa berdiskusi di sana. Sekian dan terima kasih untuk materi kita pada kali ini. Sekian dan selamat pagi.